Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Mulyasari. Saya dari kelas 12 agama. Saya ingin menjelaskan materi apa itu peluang kejadian. Pertama-tama saya ingin menjelaskan pengertiannya. Apa itu peluang? Peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Konsep peluang ini tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat sederhana, seperti permainan dadu wajah, melainkan pada hal yang lebih kompleks, seperti investasi, ramalan cuaca, asuransi, dan lainnya. Itulah mengapa materi peluang perlu dikenalkan sejak di bangku sekolah. Konsep dasar peluang merupakan penjabaran lebih rinci tentang besaran-besaran apa yang harus kamu kuasai. Konsep ini diperoleh melalui percobaan. Konsep dasar peluang ada dua bagian, yaitu pertama ada ruang sampel. Ruang sampel ini adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel ini biasanya dinyatakan sebagai S. Contohnya, ruang sampel dari dadu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 2. Ada titik sampel. Titik sampel ini adalah bagian dari ruang sampel. Contohnya adalah saat kamu melemparkan satu buah dadu, salah satu kemungkinan angka yang akan keluar adalah 4. Contoh soalnya adalah dari seperangkat kartu break akan diambil satu kartu secara acak. Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Pembahasannya, dalam seperangkat kartu break ada 4 jenis kartu, yaitu kartu hati, skop, wajik, dan keriting. Masing-masing kartu terdiri dari 13 kartu, yaitu A sampai King. Dengan demikian, yaitu ruang sampelnya itu adalah 13, dari 1 sampai ini 13, dan titik sampelnya adalah 4. Jadi 4 kali 13 adalah 52 kartu. Jadi ruang sampel percobaan tersebut adalah 52 kartu. Lalu kita akan menjelaskan materi peluang klasik. Peluang klasik ini adalah peluang pertama yang dipelajari oleh para matematikawan di abad ke-17 dan 18. Semua kejadian yang akan terjadi ditentukan melalui ruang sampel. Pada peluang jenis ini, semua kejadian diasumsikan memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Misalnya, kamu mengambil satu brige, masing-masing kartu brige yang kamu ambil memiliki peluang yang sama, yaitu 1/52. Untuk menentukan peluang kejadian A, kamu harus membandingkan antara banyaknya kejadian A dan banyaknya keluaran pada ruang sampel. Secara matematis, kejadian A ditulis sebagai berikut. Rumusnya yaitu PA sama dengan NA per NS. Adapun contoh soalnya yaitu, perhatikan contoh soal berikut. Dari seperangkat kartu brige akan diambil kartu merah bernomor 10. Tentukan peluang terambilnya kartu merah bernomor 10. Pembahasannya yaitu, seperangkat kartu brige terdiri dari 52 kartu. Nah, kartu brige ini terdiri dari 52 kartu. Artinya banyak ruang sampel percobaannya itu NS sama dengan 52. Terambilnya kartu merah bernomor 10 menunjukkan NA sama dengan 2. Nah, jawabannya itu PA sama dengan NA per NS sama dengan 2. 2 yaitu kartu merah bernomor 10-nya. 2 dibagi 52 yaitu ruang sampelnya. 2/52 sama dengan disederhanakan menjadi 1/26. Jadi peluang terambilnya kartu warna merah nomor 10 adalah 1/26. Setelahnya ada kejadian-kejadian komplemen. Konsep penting lainnya yang harus kita pelajari di materi peluang ini adalah kejadian saling berkomplemen. Komplemen kejadian A adalah kejadian yang terjadi di ruang sampel selain A. Kejadian komplemen ini biasanya dinyatakan dengan AC.
Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. NaC sama dengan Ns kurang Na. Mengingat semua jumlah kejadian sama dengan 1, maka persamaan di atas menjadi seperti berikut. PA tambah PAC sama dengan 1 atau PAC sama dengan 1 kurang PA. Untuk lebih jelasnya simak contoh soal berikut. Jika peluang siswa SMA Taruna gagal dalam ujian adalah 0,0001, tentukan peluang siswa SMA Taruna berhasil dalam ujian. Pembahasannya, misalkan A adalah kejadian siswa SMA Taruna gagal dalam ujian. Dengan demikian, AC adalah kejadian SMA Taruna berhasil dalam ujian. Berdasarkan persamaan komplement kejadian diperoleh PAC sama dengan 1 kurang PA sama dengan 1 kurang 0,0001 sama dengan 0,999. Jadi peluang siswa SMA Taruna berhasil dalam ujian adalah 0,999. Materi selanjutnya yaitu ada peluang empirik. Peluang empirik ini adalah peluang suatu kejadian yang diperoleh dari hasil observasi atau kejadian nyata. Secara matematis, peluang empirik ini dirumuskan sebagai berikut. PA sama dengan frekuensi terjadinya kejadian A per total frekuensi sama dengan FA per N. Perhatikan contoh soal berikut. Suatu perusahaan ingin meneliti pilihan transportasi masyarakat dari Jakarta ke Bandung. Perusahaan tersebut memilih 100 responden dari beberapa kecamatan di Jakarta. Hasil dari penelitian tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut. Bus frekuensinya 16, kereta api frekuensinya 29, mobil pribadi ada frekuensinya 20, mobil umum 15, motor 11, pesawat 9. Tentukan peluang masyarakat memilih mobil umum dari Jakarta ke Bandung. Pembahasannya, jika A adalah kejadian masyarakat memilih mobil umum, ini berarti FA sama dengan 15. Dengan demikian, peluang kejadian adalah sebagai berikut. PA sama dengan frekuensi terjadi kejadian per total frekuensi sama dengan FA per N sama dengan 15. 15 ini berarti FA-nya dan 100-nya adalah 100-nya memilih responden ini ya, 100 respondennya. Jadi jawabannya adalah 0,15. Jadi peluang masyarakat memilih mobil umum dari Jakarta ke Bandung adalah 0,15 atau 15%. Materi selanjutnya ada aturan perkalian peluang. Pada prinsipnya, aturan perkalian peluang hampir sama dengan penjumlahan. Hal yang membedakan adalah contoh kasusnya. Aturan perkalian peluang ada 2, yaitu 1. Kejadian tidak saling bebas. Misalnya, kamu memiliki 3 lusin buku dengan rincian 1 lusin buku sains, 1 lusin buku fiksi, dan 1 lusin buku novel. Saat kamu mengambil sebuah buku tanpa pengembalian, tentunya aku akan berpengaruh pada jumlah keseluruhan buku kan? Artinya peluang pada pengambilan kedua berbeda dengan pengambilan pertama karena buku tidak dikembalikan kembali. Secara matematis, kejadian tidak saling bebas kejadian A dan B dirumuskan sebagai berikut. P, A dan B sama dengan PA kali PB bersyarat A. 2. Kejadian saling lepas. Contohnya adalah kamu ingin tahu apakah calon ketua OSIS-nya laki-laki atau perempuan. Artinya tidak mungkin seseorang bersamaan antara laki-laki atau perempuan. Dengan demikian, kejadian tersebut dinamakan kejadian saling lepas. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Rumus untuk kejadian A dan B saling lepas, yaitu P, A dan B sama dengan PA kali PB. Materi selanjutnya yaitu ada peluang kejadian bersyarat. Pada keadaan tidak saling bebas, kamu mengenal persamaan berikut. P, A, dan B sama dengan PA kali PB bersyarat A.
Jika kedua ruas dibagi PA, diperoleh P A dan B sama dengan PA bagi PA kali PB bersyarat dengan A. PA sama dengan dibagi PA. P bersyarat dengan A sama dengan P dan PA dan B per PA. P bersyarat dengan A dibaca peluang kejadian B terjadi setelah A. Nah, untuk mengasah kemampuan kita tentang aturan penjumlahan dan perkalian, yuk kita simak contoh soal berikut. Contoh soalnya yaitu, berikut ini merupakan data sebaran anggota Serikat Buruh dari 5 kota besar Indonesia. Nama kotanya ada Bandung dengan frekuensi 314, Jakarta 258, Yogyakarta 345, Medan 267, Padang 113. Jika hendak dipilih satu orang secara acak untuk menjadi ketua serikat buruh, tentukan peluang terpilihnya ketua serikat buruh dari kota Bandung atau Padang. Pembahasannya, diketahui N sama dengan 1/2000. 1/297 ini adalah hasil dari frekuensi dijumlahkan. Misalkan A adalah kejadian terpilihnya ketua serikat buruh dari Bandung dan B kejadian terpilihnya ketua serikat buruh dari Padang. Kedua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara bersamaan, sehingga disebut kejadian saling lepas. P A dan B sama dengan P A tambah PB sama dengan FA per N tambah FB per N sama dengan 314 per dibagi 1297 tambah 113 dibagi 127 1297 sama dengan dijumlahkan 314 ditambah 114 sama dengan 427 dibagi 427 per 127. Jadi peluang terpilihnya ketua serikat buruh dari kota Bandung atau Padang adalah 427 per 1297. Itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.